Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan Nisa, seorang wanita muda cantik, hidup di sebuah desa kecil. Karena kecantikannya, ia dituduh menggunakan susuk dan menggoda suami orang, hingga para ibu-ibu mendesak kepala desa untuk mengusirnya. Fitnah itu menyebar luas dan membuat Nisa dikucilkan. Namun, kebenaran perlahan terungkap. Ternyata, dalang dari semua fitnah itu adalah Rini, saudara tirinya sendiri, yang iri akan kecantikan dan warisan peninggalan orang tua mereka. Rini ingin menghancurkan reputasi Nisa agar bisa menguasai harta warisan sendiri. Setelah kebenaran terbongkar, Rini menangis dan meminta maaf. Warga desa pun menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Nisa. Nisa yang berhati besar memaafkan semuanya, termasuk Rini. Hubungan mereka perlahan membaik, dan desa pun belajar pentingnya tidak cepat menghakimi. Nisa adalah seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang ceria dan penuh semangat. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah wajahnya yang cantik alami. Kulitnya halus, matanya berbinar cerah, dan senyum manis yang mampu membuat siapa saja merasa hangat. Orang tua Nisa meninggal ketika ia masih remaja, meninggalkan sebuah rumah tua di pinggir desa yang kini menjadi satu-satunya warisan miliknya. Meski rumah itu sederhana, Nisa sangat menyayanginya. Ia merawat rumah itu dengan sepenuh hati, mengurus kebun kecil yang ada di belakang rumah, dan sesekali membantu tetangga dengan pekerjaan ringan. Kehidupan Nisa sehari-hari terbilang sederhana dan tenang. Ia bukan tipe wanita yang suka mencari perhatian. Tapi karena parasnya yang cantik dan sikap ramahnya, banyak pria di desa sering menawarkan bantuan untuk memperbaiki rumahnya atau sekadar mengantarkannya pulang ketika hujan turun. Hal inilah yang mulai menimbulkan rasa tidak nyaman di antara para istri muda di desa. Mereka mulai memandang Nisa dengan mata curiga. "Kenapa suamiku selalu terlihat tertarik sama Nisa?" gumam beberapa istri di warung kopi. Meski Nisa tidak pernah berniat menggoda atau mencari perhatian pria manapun, kehadirannya yang anggun dan lemah lembut seolah membuat banyak lelaki terpikat tanpa sadar. Suatu sore, saat Nisa sedang membersihkan pekarangan, beberapa ibu-ibu muda dari desa lewat dan memandanginya dengan tatapan berbeda. Mereka berbisik, "Cantiknya Nisa, tapi aku dengar dia pakai susuk. Itu sebabnya suami aku jadi sering nengok ke dia." Nisa yang kebetulan mendengar hanya tersenyum pahit. Ia tak tahu apa itu susuk, apalagi kenapa ia harus dikaitkan dengan hal-hal mistis. Baginya semua itu hanyalah fitnah tanpa dasar. Namun, benih-benih kebencian mulai tumbuh. Nisa pun mulai merasa perubahan kecil di desa. Suaminya tetangga yang biasanya menyapa hangat, kini menghindar. Beberapa ibu-ibu yang dulu akrab mulai memberi jarak. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi penuh ketegangan tanpa alasan jelas bagi Nisa. Di malam hari, ketika lampu rumahnya hanya temaram, Nisa duduk termenung di depan cermin. Ia mengusap wajahnya yang biasa saja, namun kini terasa seperti beban. "Kenapa aku harus jadi sasaran?" pikirnya. Tanpa sadar, Nisa menangis perlahan, merasakan betapa kerasnya dunia kecil itu padanya. Padahal, ia hanya ingin hidup sederhana, menjaga warisan orang tuanya, dan menjalani hidup dengan damai. Setelah beberapa minggu, ketegangan di desa mulai terasa nyata.
Kabar-kabar miring tentang Nisa semakin sering terdengar di berbagai sudut desa. Mulai dari warung kopi hingga tempat arisan ibu-ibu, nama Nisa menjadi bahan perbincangan yang tak mengenakan. Dengar-dengar Nisa suka menggoda suami orang ya? Ujar Lina, salah satu ibu muda, sambil mengaduk kopi di warung desa. Suara lirihnya ternyata sudah cukup untuk menarik perhatian beberapa wanita lain. Iya, aku juga dengar dari Ibu Sari. Katanya Nisa itu pakai susuk, jadi suami-suami jadi susah nolak pesonanya. Sahut Rina sambil melempar pandang ke arah sekelompok pria yang sedang duduk di dekat mereka. Di antara suara bisik itu, ada pula yang mengatakan bahwa Nisa sering sengaja mencari kesempatan untuk bertemu suami-suami warga, baik dengan alasan butuh bantuan atau sekadar lewat di dekat rumah mereka. Rumor ini menyebar seperti api kecil yang membakar ranting kering. Tidak lama kemudian, muncul rasa curiga dan ketidakpercayaan di kalangan para istri. Mereka mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Nisa dengan penuh waspada. Suatu hari, saat Nisa sedang menyiram tanaman di depan rumah, beberapa ibu-ibu lewat di dekatnya dan menatap tajam. Mereka berbicara dalam bisik-bisik, tanpa menyadari bahwa Nisa mendengar semua itu. Lihat, dia lagi siram tanaman, tapi aku yakin dia sengaja di situ supaya suami kita lewat dan lihat dia. Gumam Muara, seorang ibu muda yang terkenal vokal dalam mengkritik Nisa. Nisa hanya tersenyum tipis, berusaha menepis rasa sakit hatinya. Ia tahu tidak semua yang orang katakan itu benar, tapi gosip-gosip itu mulai merasuk ke dalam hati para warga, membuat jarak antara Nisa dan orang-orang sekitar semakin besar. Sementara itu, di balik semua kegaduhan itu, Nisa masih terus menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tetap membantu tetangga yang membutuhkan, merawat rumah warisan orang tuanya, dan menjaga kebunnya agar tetap hijau dan subur. Namun hatinya mulai merasa lelah. Ia bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Apakah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang fitnah dan curiga yang tidak pernah ia buat? Suatu malam, saat bulan purnama menyinari desa dengan lembut, Nisa duduk di teras rumahnya, menatap langit yang luas. Ia berdoa agar suatu saat kebenaran akan terungkap dan semua rasa sakit ini bisa berakhir. Namun, di sudut lain desa, seseorang tersenyum puas melihat kegelisahan Nisa. Rini, sepupu Nisa, diam-diam menyiapkan langkah berikutnya untuk memastikan fitnah semakin membesar. Ia tahu, semakin banyak orang yang membenci Nisa, semakin dekat pula ia dengan tujuan besar yang selama ini ia impikan. Kabar tentang Nisa yang dianggap menggoda suami orang dan menggunakan susuk semakin meresahkan para ibu-ibu muda di desa. Rasa cemas yang awalnya hanya bisik-bisik, kini berubah menjadi kemarahan yang sulit dibendung. Pada suatu pagi yang cerah, sekelompok ibu-ibu muda berkumpul di depan balai desa. Mereka datang dengan wajah serius dan langkah tegap, membawa berbagai keluhan yang sudah menumpuk selama berminggu-minggu. Di antara mereka ada Wara, yang sejak awal menjadi salah satu tokoh penggerak sentimen negatif terhadap Nisa. Kami tidak bisa tinggal diam melihat suami-suami kami terus-terusan terpengaruh oleh wanita itu, teriak Wara dengan suara lantang di hadapan lurah dan beberapa perangkat desa yang sedang duduk di kursi kayu panjang. Suasana menjadi tegang. Para ibu lain mengangguk setuju. Beberapa ada yang meneteskan air mata karena merasa dihianati oleh pasangan masing-masing. Mereka menuntut agar lurah segera mengambil tindakan tegas dan mengusir Nisa dari desa agar kehidupan rumah tangga mereka kembali damai. Lurah desa, Pak Joko, yang dikenal bijaksana dan tenang, mencoba meredam amarah massa. Ibu-ibu, saya mengerti perasaan kalian, tapi kita harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Tuduhan seperti ini harus ada bukti yang jelas. Kita tidak boleh mengusir seseorang hanya berdasarkan gosip. Namun suara lurah itu nyaris tenggelam oleh teriakan dan protes para ibu yang merasa sudah cukup dengan janji-janji dan pengertian. Bukti? Bukti apa lagi yang kalian tunggu? Lihat saja sendiri bagaimana suami-suami kami jadi berubah sejak Nisa datang.
sahut seorang ibu dengan nada marah. Situasi semakin memanas. Ada yang mulai mendesak lurah untuk mengadakan pertemuan besar desa guna membahas masalah ini. Beberapa bahkan mengancam akan menggalang boikot terhadap acara desa jika Nisa tidak diusir. Lurah Pak Joko menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar jika masalah ini tidak segera diselesaikan, keretakan di antara warga akan semakin besar. Ia berjanji akan mengadakan mediasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait masalah ini. Sementara itu, di balik kerumunan, Nisa yang mendengar kabar ini melalui tetangga merasa hatinya remuk. Ia tahu, semuanya sudah terlalu jauh. Gosip dan fitnah yang dulu hanya berupa bisik-bisik, kini sudah menjadi badai yang mengancam kehidupannya. Malam harinya, di rumah warisan orang tuanya, Nisa menatap foto orang tuanya dengan tatapan sendu. Ia berjanji dalam hati untuk tetap kuat dan mencari cara membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Namun di sudut lain desa, Rini tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu tekanan ini akan memaksa Nisa untuk pergi. Tapi Rini belum tahu bahwa permainan ini belum berakhir dan kebenaran perlahan-lahan mulai menguap di balik bayang-bayang fitnah. Suasana di desa semakin tidak bersahabat bagi Nisa. Setiap langkahnya kini terasa berat dan penuh ketegangan. Ia yang dulu dikenal ramah, kini kerap dipandang sinis dan dijauhi. Suatu siang yang terik saat Nisa hendak pergi ke pasar membawa keranjang kecil berisi hasil kebunnya, ia tiba-tiba dihadang oleh beberapa ibu-ibu muda yang wajahnya penuh kemarahan. "Berhenti!" teriak salah seorang ibu bernama Sari, dengan nada yang tidak bisa ditawar. "Kami sudah muak dengan ulahmu, Nisa." Nisa yang terkejut segera berhenti. Ia menatap wajah-wajah yang dulu adalah tetangganya, kini berubah menjadi musuh tanpa alasan yang jelas. "Apa maksud kalian?" tanya Nisa dengan suara lembut tapi tegas, mencoba menjaga ketenangannya. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kami dengar dari banyak orang bahwa kamu sengaja menggoda suami kami, bahkan pakai susuk untuk menarik perhatian mereka," ujar Sari sambil menunjuk-nunjuk dengan jari. "Fitnah itu tidak benar," jawab Nisa dengan tegas, tapi suaranya mulai bergetar karena tertekan. "Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Namun kata-katanya seolah tak didengar. Beberapa ibu-ibu lain ikut menyerang dengan kata-kata kasar, menyalahkan dan menghina Nisa tanpa ampun. "Kalau tidak salah, semalam suami aku pulang terlambat. Katanya habis ketemu kamu," seru ibu lain membuat suasana makin panas. Nisa hanya bisa diam, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu membantah hanya akan membuat keadaan semakin runyam, namun hatinya hancur. Semua yang menimpa dirinya terasa tidak adil. Kerumunan mulai membesar. Suara protes dan hinaan bergema, membuat suasana semakin tidak terkendali. Nisa merasa seolah-olah dirinya dijebak dalam perangkap yang tak terlihat. Saat ia mencoba melewati mereka, seorang ibu menyentuh bahunya dengan kasar, membuat Nisa terhenti. "Kamu harus pergi dari desa ini. Kami tidak mau ada perusak rumah tangga di sini," katanya dengan suara penuh amarah. Nisa merasakan sepi dan keterasingan yang sangat dalam. Ia berpaling dan melangkah perlahan meninggalkan kerumunan, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Di rumah, Nisa menatap wajahnya di cermin. Betapa sakit rasanya menjadi sosok yang dicurigai dan dibenci, padahal hatinya penuh kebaikan. Sementara itu, Rini, sepupu yang diam-diam menebar fitnah, memandang kejadian itu dari kejauhan dengan senyum puas. Ia tahu perangkap yang dibuatnya sudah mulai menjerat Nisa dengan erat. Namun, Rini belum sadar bahwa kebenaran suatu saat akan datang menerangi gelapnya dusta yang ia sebarkan. Setelah insiden di pasar, rumor tentang Nisa semakin membesar, terutama soal dugaan penggunaan susuk. Di desa, kata susuk selalu mengandung makna mistis yang menyeramkan. Seolah-olah pemiliknya memiliki kekuatan gaib untuk memikat lawan jenis secara tidak wajar. Kabar ini membuat para ibu-ibu muda semakin panik dan gelisah.
Mereka percaya bahwa kecantikan Nisa bukanlah hasil alami, melainkan karena benda-benda mistis yang dipasangkan di tubuhnya. Suatu sore, sekelompok ibu-ibu muda berkumpul di rumah Bu Sari, membahas rencana untuk menguak rahasia Nisa. Mereka merasa harus mencari bukti nyata agar bisa melaporkan ke perangkat desa dan memastikan Nisa benar-benar pergi dari desa. Kalau memang dia pakai susuk, pasti ada tanda-tandanya. Kita harus cari tahu sebelum semuanya terlambat, ujar Wara dengan nada serius. Aku dengar dari orang tua kita kalau susuk itu bisa dilihat dari tubuh atau kalau ada benda kecil yang tertanam di kulit, sambung Lina. Mereka pun merencanakan untuk diam-diam memeriksa Nisa saat kesempatan muncul. Ketakutan dan rasa curiga itu membuat mereka semakin terobsesi. Di sisi lain, Nisa sama sekali tidak tahu soal tuduhan baru ini. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, berusaha tidak memikirkan gosip yang beredar. Namun, semakin hari ia merasakan beratnya tekanan sosial yang harus ia hadapi. Suatu malam, saat Nisa sedang tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikepung oleh para ibu-ibu desa yang marah, sambil menunjuk-nunjuk tubuhnya seolah mereka bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Nisa terbangun dengan napas tersengal. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ada sesuatu yang tidak ia sadari? Atau apakah semua ini hanyalah rekayasa orang-orang yang ingin menjatuhkannya? Ketika pagi datang, Nisa memutuskan untuk menemui Pak Joko, lurah desa, untuk menceritakan apa yang sebenarnya ia alami. Ia ingin mendapatkan perlindungan dan keadilan, karena beban fitnah ini sudah terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Namun, belum sempat ia menemui lurah, kabar soal tuduhan susuk sudah tersebar ke seluruh pelosok desa. Beberapa warga mulai menatapnya dengan pandangan mencurigakan dan menjauh. Di balik semua itu, Rini semakin percaya diri dengan rencananya. Ia terus menggerakkan isu susuk sebagai cara ampuh untuk memancing kemarahan warga, sehingga Nisa semakin terpojok dan mau tidak mau harus angkat kaki dari desa. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa di balik semua fitnah dan kebencian itu, ada rahasia besar yang akan segera terungkap, yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan bagi Nisa. Gosip dan tuduhan semakin menyesakkan dada, membuatnya sulit untuk beraktivitas seperti biasa. Namun, Nisa tahu ia tidak boleh menyerah. Suatu pagi, dengan hati yang berat tapi penuh tekad, Nisa memutuskan untuk menemui lurah Pak Joko. Ia berharap sosok pemimpin desa yang bijak itu bisa mendengarkan dan membantunya menemukan keadilan. Saat tiba di balai desa, Nisa disambut oleh beberapa warga yang masih memandang sinis. Beberapa anak kecil bahkan menunjukinya dengan tatapan penasaran dan takut. Pak Joko menyambut Nisa dengan ramah, mengajak duduk di ruang tamu balai desa. Nisa, saya sudah mendengar banyak hal tentang situasimu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Tanyanya dengan suara tenang. Nisa menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menjelaskan semua yang dialaminya sejak rumor dan fitnah mulai merebak. Ia juga menegaskan bahwa tuduhan susuk sama sekali tidak benar, dan ia tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Saya merasa terjebak dan dikucilkan, Pak. Padahal saya hanya ingin hidup damai dan menjaga warisan keluarga, ucap Nisa dengan suara penuh harap. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil mencatat hal-hal penting. Setelah Nisa selesai, ia berkata, "Saya akan mengadakan pertemuan desa untuk membahas masalah ini secara terbuka. Semua warga harus diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Ini demi keadilan dan ketenangan bersama." Nisa mengangguk, merasa sedikit lega. Ia sadar perjuangan untuk membersihkan namanya belum selesai. Tapi langkah ini adalah awal yang penting. Sementara itu, kabar pertemuan desa ini tersebar luas. Beberapa ibu-ibu yang selama ini menentang Nisa mulai bersiap-siap membawa bukti dan argumen mereka. Sedangkan yang lain ada yang mulai bertanya-tanya tentang kebenaran tuduhan tersebut. Di balik layar, Rini tampak cemas. Ia mulai merasakan tekanan dan takut rencananya terbongkar. Ia pun mulai mencari cara agar pertemuan itu tidak menjadi bencana bagi dirinya.
Nisa pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Namun yang pasti, ia tahu bahwa keadilan harus diperjuangkan, walaupun jalannya berliku dan penuh rintangan. Hari yang dinanti tiba. Balai desa dipenuhi warga dari berbagai sudut kampung. Para ibu membawa anak-anak kecil, bapak-bapak duduk bersila di lantai, dan beberapa pemuda berdiri di belakang, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Udara pagi yang sejuk berubah hangat karena kerumunan dan bisik-bisik yang terus bergema. Pak Joko, sang lurah, berdiri di depan dengan wajah tenang, tapi matanya tajam memperhatikan suasana yang mengandung banyak emosi. Di sebelahnya duduk Nisa, seorang diri, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegar. Pak Joko membuka pertemuan dengan suara lantang. Warga semua, kita berkumpul hari ini untuk menyelesaikan konflik yang sudah terlalu lama berlarut. Kita tidak bisa membiarkan tuduhan dan fitnah merusak kedamaian desa kita. Maka, saya ingin mendengar langsung dari yang menuduh dan yang dituduh. Seketika, Sari, ibu muda paling vokal, mengangkat tangan dan berdiri. Pak Lurah, kami tidak mau Nisa tinggal di desa ini lagi. Dia menggoda suami kami, membuat rumah tangga kami kacau. Bahkan, katanya pakai susuk. Suaranya lantang dan dibarengi dengan teriakan setuju dari sebagian ibu-ibu. Lina ikut menyambung. Beberapa kali suami kami terlihat dekat dengannya. Kami curiga ini bukan hal biasa. Kami ingin dia pergi. Pak Joko mengangkat tangan, menenangkan suasana. Lalu ia menoleh ke Nisa. Silakan, Nisa, sampaikan apa yang ingin kamu jelaskan. Nisa berdiri perlahan. Hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, saya tidak pernah menggoda siapapun. Tidak pernah memakai susuk. Saya hanya menjalani hidup saya dengan tenang, merawat peninggalan orang tua, dan bekerja mengurus kebun. Kalau ada yang mendekat, itu bukan karena saya yang memanggil. Ia menarik nafas sejenak, menahan emosi. Ia percaya, semua ini ada yang sengaja mengaturnya. Saya sudah merasa diikuti, bahkan saya mendengar kabar ada seseorang yang menyebarkan cerita bohong tentang saya. Kerumunan mulai ribut, beberapa saling berbisik. Pak Joko kembali menenangkan. Lalu tiba-tiba seorang tetua desa yang jarang bicara, Pak Wardi, berdiri. Saya ini orang tua. Saya tahu siapa yang benar dan siapa yang bermain di belakang. Sudah lama saya mencurigai ini semua ada yang rekayasa. Beberapa hari lalu, saya melihat Rini, sepupu Nisa, bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku pernah dibayar untuk berpura-pura dekat dengan Nisa. Kerumunan gempar. Rini yang hadir di antara warga tiba-tiba pucat. Beberapa warga menoleh kepadanya, menatap curiga. Pak Joko langsung menunjuk. Rini, kamu punya sesuatu untuk dijelaskan? Rini berdiri dengan gelisah. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha menyangkal tapi suaranya lemah. Aku tidak tahu apa-apa. Namun kebohongan itu mulai retak. Beberapa warga mulai sadar bahwa ada hal besar yang tersembunyi di balik semua ini. Pertemuan itu berubah dari ajang pengusiran menjadi penyelidikan awal atas fitnah yang telah menjatuhkan nama baik Nisa. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, Nisa menatap orang-orang di sekitarnya dan melihat secercah harapan bahwa kebenaran akhirnya mulai muncul ke permukaan. Setelah pernyataan mengejutkan Pak Wardi di hadapan warga desa, suasana balai desa berubah tegang. Mata-mata yang sebelumnya memelototi Nisa, kini mulai melirik ke arah Rini. Desas-desus yang dulunya menggiring opini terhadap Nisa, kini perlahan berbalik arah. Rini mencoba tetap tenang, tapi jari-jarinya saling meremas, gelisah. Pak Joko menatapnya tajam, lalu berkata dengan tegas, Rini, kalau kamu memang tidak terlibat, kami akan menyelidiki sampai tuntas. Tapi kalau kamu memang menyebarkan fitnah dan membuat rekayasa, kamu harus bertanggung jawab. Tak tahan dengan tekanan, Rini akhirnya menangis. Suaranya lirih tapi cukup untuk didengar semua yang hadir. Aku hanya iri. Semua langsung hening. Pengakuan itu mengguncang semua yang hadir. Aku iri pada Nisa. Sejak kecil, dia selalu lebih cantik, lebih disayang, lebih diperhatikan.
Setelah orang tua kami meninggal, aku pikir aku juga berhak atas rumah dan kebun itu. Tapi dia yang ditinggalkan warisan penuh. Aku merasa marah, merasa diabaikan. Lalu tangisnya pecah. Ia tidak mampu melanjutkan. Beberapa warga terkejut, beberapa langsung menunduk malu. Ternyata semua fitnah soal susuk, menggoda suami orang, dan segala tuduhan tak berdasar itu hanyalah hasil dari sakit hati dan kecemburuan seorang saudara. Nisa terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena kebencian, melainkan karena luka yang tak terlihat yang ditorehkan oleh orang yang justru paling dekat dengannya. Pak Joko pun berdiri dan menyatakan dengan tegas, "Warga semua, mulai hari ini, nama Nisa dibersihkan dari segala tuduhan. Ia adalah korban fitnah, dan kita semua harus belajar bahwa tidak semua yang terlihat bisa langsung kita hakimi." Wara, Lina, dan para ibu lainnya menunduk malu. Mereka tak menyangka bahwa amarah dan rasa curiga mereka telah dijadikan bahan bakar oleh seseorang untuk melampiaskan rasa iri. Rini terduduk lemas di lantai. Ia menangis dalam-dalam. Tidak ada yang membelanya kali ini. Fitnahnya telah menjerumuskan orang lain ke jurang penderitaan. Nisa akhirnya maju menghampiri Lini, lalu berkata dengan suara lembut, "Kita bisa berbagi apapun, Rin, tapi bukan dengan cara seperti ini." Kata-kata itu membuat semua yang hadir terdiam. Nisa tidak menyimpan dendam, meskipun luka itu jelas masih ada. Ia memilih memaafkan, walau prosesnya tak mudah. Hari itu menjadi titik balik bagi desa kecil itu. Para warga pulang dengan hati yang penuh penyesalan, dan rasa malu menyelimuti banyak dari mereka. Sehari setelah pertemuan desa yang mengguncang itu, suasana kampung berubah drastis. Warga yang biasanya menyapa Nisa dengan ejekan atau tatapan tajam, kini mulai bersikap canggung dan malu ketika berpapasan dengannya. Seolah-olah rasa bersalah menggantung di langit desa, mengikuti langkah Nisa kemanapun ia berjalan. Pagi itu, Nisa sedang menyapu halaman rumah peninggalan orang tuanya. Matahari baru saja menyembul dari balik pohon kelapa, menciptakan cahaya keemasan yang menyinari tanah. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa. Beberapa ibu-ibu datang menghampirinya. Wara, Lina, Sari, dan dua lainnya. Mereka membawa bungkusan makanan, dan wajah mereka tampak gugup. Nisa berhenti menyapu. Jantungnya berdetak tak menentu. Wara maju paling depan. Ia menunduk, lalu membuka suara pelan. "Nisa, maafkan kami." Lina menyusul. "Kami terlalu cepat menilai. Kami termakan gosip. Padahal kami tidak tahu kebenarannya." Sari menggenggam tangan Nisa, matanya berkaca-kaca. "Aku menyesal pernah menghinamu di depan anak-anakku. Sekarang aku malu sendiri." Nisa terdiam. Tangannya gemetar memegang sapu. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu harus menjawab dengan apa. Rasa sakit yang ditanggungnya selama berbulan-bulan tidak hilang begitu saja dengan permintaan maaf. Tapi di sisi lain, ia tidak tega melihat para ibu itu menangis penuh penyesalan. "Aku hanya ingin hidup tenang," bisik Nisa pelan. "Bukan dihormati, bukan dimusuhi, hanya ingin menjalani hidup dengan damai." Wara mengangguk cepat. "Kami akan pastikan itu. Kami akan bantu menjaga kehormatanmu. Kamu tidak sendiri lagi." Satu persatu, ibu-ibu itu memeluk Nisa. Pelukan yang dulu mustahil terjadi. Pelukan yang lahir dari rasa bersalah dan kesadaran bahwa mereka telah menjadi bagian dari luka hati seorang perempuan tak bersalah. Sementara itu di rumah Rini, suasana muram tak kalah menyayat hati. Rini masih dikucilkan, bahkan oleh sebagian keluarganya. Ia menyendiri di kamar, menuliskan sepucuk surat yang ingin ia berikan kepada Nisa. Dalam hatinya, ia tahu permintaan maaf secara lisan tak cukup menebus apa yang telah ia rusak.
Di sudut desa, kehidupan perlahan kembali seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Warga kini mulai belajar untuk tidak cepat menilai. Mereka mulai memperbaiki cara berpikir dan menahan lidah mereka dari menghakimi tanpa bukti. Dan di rumah kecil bercat putih di ujung jalan, Nisa duduk di beranda, menatap langit senja. Luka di hatinya belum sembuh, tapi hari ini ia merasa lebih ringan. Beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan luruh oleh permintaan maaf dan kesadaran orang-orang sekelilingnya. Ia tahu, masih ada langkah terakhir yang harus dihadapi. Memaafkan dengan sepenuh hati. Pagi itu, embun masih bergelayut di daun pisang dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari arah kandang. Nisa duduk di depan rumah, menatap sepotong surat yang baru saja diberikan oleh seorang anak kecil utusan Rini. Tangannya gemetar ketika membukanya. Tulisan tangan Rini terpampang jelas dengan coretan-coretan penuh emosi. Nisa, aku tidak tahu harus menebus semuanya dengan apa. Aku terlalu tenggelam dalam iri sampai tak sadar telah menjatuhkan satu-satunya orang yang menyayangiku sejak kecil. Aku hancurkan nama baikmu hanya demi menutupi kekurangan dalam diriku. Maafkan aku. Kalau kau tak bisa memaafkan hari ini, aku mengerti. Tapi izinkan aku berubah, memperbaiki semua ini perlahan. Rini. Nisa membacanya dalam diam. Air matanya tumpah, bukan karena benci, tapi karena perih yang akhirnya mendapatkan kejelasan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan memeluk surat itu di dadanya. Beberapa hari kemudian, Nisa mengunjungi Rini. Di sana, dua saudari itu akhirnya duduk berdua, tak banyak kata yang diucapkan. Hanya pelukan yang berlangsung lama, penuh getar keikhlasan dan penyesalan. Tidak ada dendam, hanya luka yang perlahan ditambal oleh maaf. Sejak hari itu, Rini benar-benar berubah. Ia membantu Nisa mengelola kebun milik orang tua mereka. Mereka kembali hidup berdampingan, membangun perlahan hubungan yang sempat retak parah. Para warga desa pun mulai menghormati Nisa sebagai perempuan tangguh yang bisa berdiri di tengah badai fitnah dan tetap memaafkan dengan hati tulus. Di balai desa, Lurah Pak Joko membuat kebijakan baru. Setiap informasi yang menyangkut nama baik warga harus diselidiki sebelum disebarkan. Tidak boleh ada lagi penghakiman tanpa dasar. Desa itu belajar dari luka yang ditanggung Nisa. Hari berganti. Musim hujan datang, namun hati Nisa tak lagi mendung. Ia menanam bunga-bunga di halaman rumahnya sebagai simbol kehidupan baru. Setiap kuntum yang mekar mengingatkan bahwa dari luka bisa tumbuh keindahan, dari fitnah bisa tumbuh ketegaran, dan dari air mata bisa tumbuh pengampunan. Alhamdulillah, sampai di penghujung video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat, karena kebaikan sekecil apapun akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Jazakumullah khairan atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.